Selamat siang, kembali bersama saya Dr. Samuel. Kita akan membahas mengenai morbilli pada kesempatan kali ini. Morbilli disebut juga rubeola, campak, red measles, atau heart measles, merupakan penyakit virus yang menular dan berdampak sangat serius. Morbilli menular melalui kontak langsung melalui droplet infeksi maupun penyebaran udara. Morbilli sering terjadi pada seseorang yang rentan, tidak pernah terkena morbilli, atau tidak mendapat vaksin. Risiko komplikasi sampai kematian lebih tinggi terjadi pada anak-anak, 5 kali lebih besar dibandingkan orang dewasa berusia 20 tahun sampai lansia. Angka kejadian di Indonesia sejak tahun 1990 sampai 2002 masih sangat tinggi, sekitar 3.000 sampai 4.000 per tahun. Demikian frekuensi terjadi kejadian luar biasa tampak meningkat 23 kali per tahun menjadi 174. CFR atau Case Fatality Rate telah dapat diturunkan dari 5,5 menjadi 1,2. Morbilli merupakan penyakit virus akut menular yang ditandai dengan 4 stadium. Stadium inkubasi, prodromal atau kataral, stadium exanthematosa, dan stadium penyembuhan. Morbilli berasal dari bahasa Latin. Di bahasa Jerman disebut Masern, di bahasa Islandia dikenal dengan Mislinga, di bahasa Inggris diartikan menjadi measles. Bahasa Indonesia campak. Ini etiologinya. Ini merupakan virus dari morbilli atau disebut morbillivirus. Merupakan family dari Paramyxoviridae dengan ukuran 100 sampai 250 nanometer. Merupakan virus RNA diselubungi dengan lapisan pelindung lipid. Ada 6 struktur protein di sana. Ada H, F, M, L, N, P, dan P. Virus mudah diinaktivasi oleh cairan yang melarutkan lipid, contohnya ether kloroform, suhu panas, sinar ultraviolet, kadar pH yang ekstrim, kurang dari 5 atau lebih dari 10. Virus ini jangka hidupnya pendek, yaitu kurang dari 2 jam. Secara gejala klinis, kira-kira ketika virus masuk ke badan, dalam 10-14 itu merupakan masa inkubasi atau incubation period. Di hari ke-14 mulai start simptom atau start gejala. Kemudian ada 3 hari masa prodromal. Di sini bisa muncul high fever atau demam yang sangat tinggi. Bisa juga muncul cough, batuk, konjungtivitis, dan koriza. Kemudian bisa juga muncul enanthem atau rash on mucous membrane. Contohnya ada di dalam pipi atau inside the cheeks opposite molar atau di atas-atasnya gigi molar. Itu kita biasa sebut Koplik spot. Kemudian setelah 3 hari ada masa exanthem. Ini dikarakteristikan menjadi red, blotchy, makulopapular atau titik-titik merah. Kemudian setelah itu 4 hari masuk ke masa penyembuhan dalam 10-14 hari. Untuk masa paling infeksius itu ada di masa prodromal dan exanthem, yaitu 7 hari sejak gejala muncul. Kemudian di masa recovery batuknya juga masih bisa tetap muncul atau persistent cough. Ini contoh anaknya. Karakter campak antara lain virus menular melalui pernafasan dan percikan. Virus tumbuh di dalam sel di belakang tenggorokan dan paru. Orang yang terinfeksi mengalami demam yang berlangsung 2-4 hari, kemudian diikuti dengan batuk, pilek, serta mata merah dan berair. Ada muncul ruam-ruam yang berlangsung sampai 5-6 hari. Secara patofisiologi, seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada virus masuk ke sel nafas, ditangkap oleh makrofag, kemudian mengejar ke kelenjar limfa, kemudian virusnya bereplikasi, kemudian virus dilepas ke dalam aliran darah, menjadi viremia, mengendap di organ, muncul di kulit atau epitel saluran nafas, saluran cerna, dan terus ke bawah bisa gangguan integritas kulit, ketetesan, berisian jalan nafas, dan dehidrasi. Komplikasi umumnya terjadi pada anak risiko tinggi, yaitu 1. Usia muda, terutama di bawah 1 tahun. 2. Malnutrisi, bisa marasmus, bisa kwashiorkor. 3. Pemukiman penduduk yang padat dan kotor karena terinfeksinya bisa menular melalui droplet. Anak dengan gangguan imunitas, contohnya pada anak ini HIV, malnutrisi atau keganasan. Anak dengan defisiensi vitamin.
Komplikasi dapat terjadi pada berbagai organ tubuh, antara lain saluran pernafasan, bisa di bronkopneumonia, laringotrakeobronkitis, atau croup, nanti munculnya bentuknya batuk-batuk. Saluran pencernaan, diare yang dapat diikuti dengan dehidrasi. Kalau di telinga munculnya sebagai otitis media. Kalau di saraf pusat menjadi ensefalitis akut. Kalau di mata muncul sebagai keratitis. Sistemik bisa terjadi sepsis. Ini sama yang seperti saya jelaskan sebelumnya, ada ensefalitis di sana, ear infection, pneumonia, bahkan bisa sampai death, diare. Kemudian diagnosis bandingnya ada rubella, campak Jerman, roseola, meningocemia, dan scarlet fever. Untuk membedakannya bagaimana? Pertama, kalau misalnya itu rubella atau German measles, dia diakibatkan oleh infeksi virus akut, disebabkan oleh virus rubella. Rubella ditransmisikan dengan batuk dan bersin. Munculnya pertama di wajah dan di muka, kemudian rashnya muncul di badan. Kalau scarlet fever itu oleh Streptococcus beta hemolyticus, dia juga melalui droplet. Pertama dia diinfeksi di faring atau di tonsil, atau misalnya ada luka operasi. Nah, pertama ada rash, diikuti flash cheeks, kemudian ada strawberry tongue. Nah, itu yang ciri khas untuk scarlet fever. Kemudian ada transverse line di sana atau disebut Pastia sign. Kemudian untuk blanching testnya positif. Kalau meningococemia seperti ini rashnya, Roseola infantum seperti ini bentuknya. Kemudian perbedaannya juga masa prodromalnya. Untuk morbili dia 3-4 hari, ada konjungtivitis, batuk pilek. Untuk rubella itu prodromalnya remaja dan dewasa 1-4 hari, kalau anak tidak spesifik. Ada spot Faucimer atau makula peteki pada pala tumula, jadi di atas pala tumula ada peteki. Scarlet fever itu dia nyeri tenggorokan selama 2-3 hari, kemudian dalam 12-24 jam timbul ruam. Kemudian kalau yang roseola infantum mendadak tinggi demamnya sampai 41,2, kemudian turun normal. Terus di sini ada limfadenopati cervical. Kita perlu pemeriksaan penunjang, sampel darah atau swab nasofaring, dan juga pemeriksaan serologis titer antibody IgM 1-2 minggu setelah onset ruam. Untuk tata laksananya sebenarnya pertama simptomatik, kita gunakan antipiretik bisa dengan paracetamol. Kemudian kita gunakan ekspektoran gliseril guanid untuk anak. Juga kita perlu menggunakan vitamin A dosis tinggi. Untuk 6-1 tahun dosisnya 100.000 unit single dose. Kalau di atas 1 tahun 200.000 unit single dose. Diulang pada hari kedua dan pada hari kedua dan 4 minggu. Kemudian bila telah didapat tanda atau misalnya ada muncul tanda-tanda defisiensi vitamin A, pasien morbili akan dirawat inap jika lebih dari 39 derajat Celcius hiperpireksianya, kemudian dehidrasi, kejang, dan asupan oral sulit, atau ada komplikasi lainnya. Prognosisnya umumnya baik, tetapi jika prognosis tersebut bisa buruk jika keadaan umumnya buruk, baik anak yang sedang menderita penyakit kronis atau ada komplikasi. Pencegahan kita bisa prevensi primordial, primary, secondary, tertiary. Contohnya adalah imunisasi. Imunisasi campak tambahan yang dilakukan bersama dengan imunisasi rutin terbukti dapat menurunkan kematian dan penyakit campak sampai 48%. Imunisasi ini merupakan virus hidup yang dilemahkan, kemudian berbentuk beku, kemudian paling kipinya atau gejala umum yang muncul, abses pada tempat suntikan, urtikaria jika alergi memang, dermatitis. Ini paling jelek-jeleknya, jadi shock anafilaktis. Berikut adalah jadwal imunisasi menurut IDAI. Pemberantasan campak menurut WHO itu dibagi dalam 2 tahap. Pertama tahap reduksi,
dia ada pengendalian campak ditandai dengan upaya peningkatan cakupan imunisasi kemudian pencegahan KLB. Tahap kedua merupakan tahap eliminasi jika cakupan imunisasi sangat tinggi dan daerah-daerah dengan cakupan imunisasi rendah sudah sangat kecil. Kemudian disebut eradikasi jika cakupan imunisasi sangat tinggi serta kasus campak tidak ditemukan. Jadi kesimpulannya adalah morbilli merupakan penyakit virus akut menular yang ditandai dengan 4 stadium, dimanifestasikan dengan demam, konjungtivitis, dan bercak koplik. Etiologinya merupakan morbillivirus berbentuk RNA tunggal. Pencegahannya bisa dilakukan dengan cara vaksinasi sebanyak 2 kali sesuai dengan rekomendasi IDAI. Prognosis menjadi buruk apabila terdapat komplikasi. Terima kasih.